Halo, balik lagi sama gue Billy. Ternyata brand lokal saat ini tuh udah mulai bisa bersaing loh. Ya, kali ini gue lagi kedatangan nih laptop brand lokal. Nah, oke juga kan bentuknya. Kalau ngelihat sekilas nggak nyangka juga sih. Yang satu ini tuh dari brand merek Advan AI Gen. Ya, kalau ngomongin soal brand lokal, jujur aja gue sendiri sebenarnya bukan fansnya dari brand lokal. Karena ya seperti kita tahu sendiri ya, kualitas yang dulu-dulu dari dulu kita kenal itu biasanya barang-barangnya seperti apa. Ya, ada yang bagus, nggak jarang juga yang gacal. Cuman untuk brand yang satu ini sih sebenarnya dari penampakan awalnya, kalau dilihat kayak gini aja ini tuh udah kelihatan solid banget lah, mantep kalau menurut gue ya. Jadi ini laptop yang seperti ini agak merubah pandangan gue, karena kan awal-awal gue dengar soal brand lokal ngeluarin laptop itu dari kalau nggak salah sekitar berapa tahun lalu lah ya, 2-3 tahun atau berapa tuh yang zaman-zamannya si Aksio Pongo itu loh. Nah, saat itu pas mereka ngeluarin laptop untuk maksudnya brand tersebut ngeluarin laptop ya, menurut gue sendiri pas tahu jeroannya seperti ya apa gitu, agak gimana ya, karena mereka memang mencoba mengeluarkan inovasi gitu dengan bilang CPU-nya bisa di-upgrade, tapi bawaannya CPU yang ada di situ itu menggunakan CPU desktop dan tebelnya nggak kira-kira juga laptopnya. Selain dari itu udah yang generasinya tuh cukup ketinggalan lah. Agak sayang sebenarnya, karena seharusnya kalau memang mereka keluarin tahun ini gitu misalnya, ya setidaknya pakai penggunaan jeroannya jangan yang lama-lama banget juga lah. Jadi yang terbangun di kepala gue soal brand lokal awalnya itu seperti itu. Jadi kalian ngerti lah ya dari mana perspektif gue ngomong seperti ini gitu. Nah, dan again kalau misalnya dibilang lu tuh harus cinta produk dalam negeri gitu ya, gue sih realistis aja, nggak mau soal nasionalis atau gimana ya. Tetapi menurut pendapat gue justru seharusnya dibalik nih, si produsen lokal ini yang seharusnya memiliki jiwa artisan dan craftsmanship kayak gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ngomongnya take pride in what you do lah, atau in what you make gitu. Karena kan kalau misalnya kita perhatiin orang bukan, maksudnya orang luar negeri, orang barat ya, atau orang Jepang ya, yang kelihatan banget tuh mereka kalau misalnya membuat sesuatu itu bener-bener kayak ada gimana ya, jiwa craftsmanship-nya tuh, mereka benar-benar membuat sesuatu barang yang bisa dibanggakan. Itu juga sebenarnya yang gue harapkan ada dari brand lokal kita di sini sih. Jadi ya take pride in what you apa ya, di bahasa Indonesia ini punya harga diri atau apa susah juga sih ya, supaya bikin barang sesuatu tuh bisa dibanggakan lah, lu punya kebanggaan sendiri gitu sebagai produsen gitu. Terjemahan Indonya gimana ya kalian tulis di kolom bawah ya kalau misalnya tahu terjemahan Indonya. Jadi dengan begitu kan kita sebagai reviewer atau misalnya anak bangsa sendiri yang menggunakan brand tuh nggak ragu gitu, karena kalau si produsennya mereka membuat sesuatu itu dengan pride-nya, yang dia bikin barang yang artisan banget, hasilnya juga menurut gue bakalan bisa speak for itself lah. Si barangnya itu bisa ngomong untuk dirinya sendiri gitu. Jadi barangnya pun bisa langsung sebagai pengguna tuh merasakannya bisa layak untuk dibanggakan. Apalagi kita sebagai reviewer kayak gitu kan bisa effortless gitu jadinya. Ya oke, sedikit pendapat gue tentang brand lokal. Cuman untuk yang satu ini udah kelihatan mantep, bagus juga. Anyway, Advan sendiri gue udah dengar brandnya dari dulu mulai smartphone ya, dan sekarang ada di laptop juga kayaknya dia udah berapa tahun juga sih kalau gue perhatiin ya. Udah banyak brand lokal and good job, dan gue sih tetap nungguin gimana kalian bisa mengimprove gitu, karena yang satu ini udah kelihatan banget improve. Nah, untuk yang satu ini sendiri itu kita mau mulai bahas aja. Jadi laptop yang satu ini memang kelihatan tipis tuh, dia tuh bahannya sendiri dari sejenis metal dan
plastik, sejenis plastik itu juga. Detailnya kurang gitu jelas. Ada sih kalau misalnya kalian lihat di toko online kayak gitu, cuman gua nggak ngerti bahannya. Daripada gue salah ngomong, mendingan ya gue sebut gitu aja ya, sejenis metal dan sejenis plastik untuk bagian sininya. Metal bagian sininya nih, desainnya keren juga sih. Nah ini tuh diklaim laptop AI. Nah dia beratnya sendiri dia nggak nyampe 1,4 kilo, kurang dikit lah, 1,4 kilo kurang dikit. Cuman kalau dipegang gini memang lumayan oke, berasa juga. Nah tapi udah cukup enteng lah ya. Nah terus dia memiliki charger yang kecil juga, segede gini chargernya. Dia charger 100 watt yang beratnya sendiri dia di 250 gram saja. Jadi sebenarnya kalau ini plus ini dibawa ya masih oke lah, enteng lah, nggak masalah, karena digabungin kan nggak nyampe 2 kilo, masih jauh lah, masih cuman paling 1,6 sekian gitu, 1,6. Ngomong-ngomong, ini charger yang bawaannya merupakan charger Type-C. Di laptop yang setipis kayak begini, cukup amazingnya, ya dia kan dulu gue bilang yang pertama kali gue lihat laptop Axiom Poco itu tebel, yang ini sudah sangat tipis dan portnya cukup lengkap di sini. Ya, dia sudah menyematkan atau memasukkan dua USB Type-C 3.2 Gen 1 di sini, dan ini of course karena chargingnya juga pakai yang Type-C ya, dia jadi udah dua-duanya support untuk power delivery dan display port juga di sini. Selain dari itu, ini portnya lengkap by the way. Dia ada dua juga USB Type-A 3.2 Gen 1. Ya untuk zaman sekarang biar rata-rata biasanya udah Type-C, mau Type-C atau Type-A udah 3.2 Gen 2 ya. Tapi yang ini Gen 1 cuman oke lah, not bad. Masih will do the job, masih bagus juga. Apalagi kalau misalnya kalian nanti udah tahu harganya, ya oke lah segitu gitu ya. Nah di sini juga masih disediakan satu USB Type-A yang 2.0 dan HDMI juga, which is nggak ada keterangannya HDMI berapa. Harusnya apa ya, nulislah HDMI berapa gitu di sini, dan combo audio jack juga ada pastinya untuk sebuah laptop. Nah buat pendapat gue sendiri, jujurnya gue sih mungkin kalau orang bilang yang chargingnya pakai Type-C itu udah kekinian ya, tapi buat pendapat gue sih kurang gitu suka laptop yang chargingnya itu pakai Type-C. Gue lebih demen tetap yang memiliki dedicated buat power jacknya gitu, karena ya kalau misalnya si Type-C-nya dipakai buat ngecas nih, jadi sayang aja gitu. Dua Type-C kan sebenarnya bisa dijadiin display output juga, bisa dijadiin buat data transfer juga, tapi kalau misalnya udah kemakan untuk charger satunya, apalagi kalau kita pakai di rumah aja gitu kan, otomatis secara langsung biar simpel dicolok terus. Oh juga namanya sebuah laptop, kalau performanya mau maksimal ya tetap harus dicolok ya lebih baik. Nah dengan gitu kan udah hilang satu USB Type-C-nya tuh, jadinya nggak bisa pakai buat transfer data atau apa. Kalaupun mau bisa harus beli dongle lagi. Oke, untuk Wi-Fi-nya sendiri di sini sudah menggunakan Wi-Fi 6. Memang masih yang belum cutting edge teknologi, cuman Wi-Fi 6 sendiri sudah oke kok. Bluetooth-nya again nggak ada penjelasan dia menggunakan Bluetooth seri berapa, tapi yang penting ada gitu Bluetooth-nya. Ngomongin soal baterainya ya, di laptop setipis ini tuh dia menggunakan baterai 60 Wh. Performanya itu yang buat gue cukup oke, karena gue udah tes di sini untuk video playback biasa dengan tingkat kecerahan 50%, dia tuh dari 100% sampai turun ke 15%-nya dia masih tahan sekitar 9 jaman. Nah, jadi ini mau dipakai buat entertainment aja bisa kenyang tuh. Lu mau nontonin Netflix di sini terus-terusan atau YouTube mau nontonin tanpa dicolok pun juga aman. Nah, apalagi kalau misalnya dipakai buat kerja atau buat sekolah doang. Nah, itu pastinya bakalan lebih tahan lama lagi. Dan selain dari itu, kalau misalnya, karena gue biasa ngetes kalau misalnya laptop dipakai kerja nih, online meeting lah yang zaman sekarang udah umum ya. Online meeting itu untuk 30 menit dia tuh kurangnya di 8%. So, ini masih oke. Dan untuk pengecasannya dari 15 sampai ke 50%, dia masih cukup oke juga. Cuman makan waktu di 34 menitan aja. Dan untuk ngecas sampai fully 100%-nya itu yang memang masih sedikit agak makan waktu, karena dia makan 2 jam 42 menitan kurang lebih. Itu pengetesan gua. Mungkin setiap nantinya kalau kalian menggunakan laptop yang seperti ini akan berbeda juga ya. Kita ngomongin ke bagian dalamnya, ini juga udah spek yang untuk harga segini. Gue bilang harga segini, gue belum nyebut aja, nanti lah harga di belakang ya.
Untuk harga segini, ini tuh layar yang diberikan menurut gue udah oke juga. Dia tuh udah IPS, layar IPS itu 14 inch layarnya. Dan dia menggunakan, ya memang sih resolusinya nggak perlu juga yang fantastis sampai QHD atau apa. Dia tuh cuma masih yang Full HD aja, 14 inch, cukuplah Full HD ya. Lagian juga dipakainya kan mungkin kalau dilihat dari jeroannya dia akan lebih, jujur gue agak bingung sih mau dipakai buat, ya kita ambil tengah-tengah lah yang satu ini, karena yang ini memang tidak ada dedicated GPU-nya, jadi buat kerja sekolah doang itu udah agak tinggian performanya, tapi oke lah, bisa tetap kepake karena dipakai refreshingnya juga enak. Nah, aspek rasionya ini udah yang kekinian 16:10, dan untuk keakurasian warnanya menurut gua untuk laptop yang di harga segini, laptop kelas seperti ini menurut gue udah oke. Karena dia udah ngasih 100% sRGB. Oke, buat keyboardnya sendiri sini dikasih keyboard yang seperti ini. Ngomong-ngomong ini laptopnya bisa dibuka 180 derajat. Tuh, mantap juga kan kekinian. Nah, keyboardnya keyboard biasa tanpa numpad. Memang umumnya di keyboard laptop 14 inch memang tidak ada numpadnya ya. Jarang sih gue ketemu yang ada numpadnya karena memang ruangannya pun udah sempit. Nah, dia memiliki backlit untuk si keyboardnya di 2 tingkat pencerahan. Nah, problemnya sedikit sama backlitnya itu karena kalau misalnya gue dari laptopnya mati nyala atau dari hibernate nyala kayak gitu tuh sama backlitnya tuh gak langsung nyala. Entah problem dari software atau memang atonnya tidak memprogram seperti itu. Ya, tapi enaknya sih memang kalau misalnya nyala ya backlitnya sesuai settingan sebelum mati. Karena kalau misalnya bayangin aja gitu udah lagi nyalain di ruangan gelap dan ternyata backlitnya ya mati gitu kan, lumayan sengsara tuh kudu nyari resetter dulu. Nah, buat dipakai ngetiknya sendiri sih pendapat gue nyaman-nyaman aja, kecuali dia layoutnya agak aneh. Oke lah, mau ngelihat dilihat dari sini mungkin mereka mau nunjukin tombolnya supaya sama semua, tapi ada kekurangannya itu di tombol arah panahnya ini yang jadi ngedorong si shift-nya tuh jadi ke sana lebih. Jadi setelah panah atas baru shift. Menurut gue sebagai kita pengguna keyboard normal pada umumnya, gue sendiri agak kesulitan karena pas ngetik kalau misalnya perlu mencet shift tuh jadinya pencet tombol atas mulu gitu. Ya mungkin dari segi layout keyboardnya bisa sedikit ditweak lah supaya untuk penggunaan orang yang sudah terbiasa menggunakan keyboard biasa gitu bisa effortless kalau menggunakan keyboard yang ada di laptop satu ini. Untuk trackpadnya dia standar lah, oke menurut gue. Nyaman-nyaman aja digunakan, ukurannya juga pas-pas aja. Nah, baru kita ngomongin ke bagian jeroannya karena yang menurut gue di sini cukup bikin gua amazed itu yang satu ini tuh udah dibekali jeroan yang cukup kekinian karena dia menggunakan CPU-nya itu AMD Ryzen 7 8845HS. Itu tuh generasi yang keluarnya di tahun lalu, which is great menurut gua. Jadi ini produk ini menggunakan CPU yang kekinian, which is itu juga yang bikin gua agak bingung ini penempatannya mau di mana nih, karena kemampuannya si Ryzen 7 tuh udah nggak ecek-ecek dan nggak cuma buat kantoran sama buat sekolah doang, itu rada overpower, bisa kelihatan nanti dari pengetesannya. Nah, untuk integrated grafiknya di sini dia menggunakan Radeon 780M. Nah, untuk NPU-nya AMD Ryzen AI dengan 38 TOPS di sini. Nah, untuk RAM-nya sendiri dia udah menggunakan yang LPDDR5X. 16 GB dual channel. Nah, untuk storage bawaannya menggunakan PCIe 4.0 dan yang bawaannya itu storage-nya kapasitasnya di 512 GB. Untuk storage-nya sendiri gue biasa ngetes dengan Crystal Dismark 4 kali. Read-nya itu ada di 3500-an. Write-nya ini agak kurang bagus gue dapetnya karena ntar ada yang dapet di 800-an, ntar ada yang dapet di 200-an, ada yang cuma 70-an. Entah salahnya apakah dia udah overuse atau memang SSD NVMe bawaannya yang rada kurang oke ya. Karena biasanya sih kalau misalnya yang rate-nya di 3500-an, write-nya tuh nggak separah ini. Nah, yang bikin gue cukup amazed lagi pas gue buka bagian dalamnya nih, untuk jeroannya sendiri, gue buka bagian dalamnya, itu yang cukup gue amazed di laptop setipis ini, dia bisa memasangkan 2 kipas coy. 2 kipas 3 heat pipe untuk mendinginkan CPU Ryzen 7 itu. Nah, dan memang hasilnya cukup oke juga karena pas lagi dihantam kerja berat, pas lagi di stress test itu kan dia lumayan
penggunaan loadnya tinggi. Nah, untuk suhunya sendiri yang gue temuin kisaran paling tingginya itu cuma di 41,7 derajatan, itu di bagian atas ini. Di bagian tempat pembuangan, dekat-dekat pembuangan panasnya lah, exhaustnya kan soalnya di atas ini nih, bawahnya layar. Nah, untuk bagian WASD-nya sendiri cukup adem, dia di 35-36 derajatan. Dan untuk bagian lain yang masih berasa hangat-hangatnya karena CPU-nya ada di tengah-tengah, ya yang masih berasa hangatnya ya ada di tengah-tengah situ aja, daerah-daerah CPU. Nah, selain itu untuk stress testnya sendiri, hasilnya dia pas dengan skor 98%. Jadi ya cukup stabil, mantap. Dan yang gue amaze-nya lagi memang sih untuk RAM-nya sudah tidak bisa di-upgrade ya, dia kan LPDDR berarti onboard gitu. Nah, cuman untuk storage-nya dia masih bisa karena ada ekstra slot kosong lagi di sini. Mantap sih. Cukup memikirkan juga, jangan apa ya, barangkali laptopnya dipakai untuk kerja desain itu kan, jadi bisa nyolokin ekstra storage di situ. Untuk speakernya dia ada 2 dan kualitas speakernya ya gue sih cuma bisa kasih nilai 6/10 lah. Untuk mid-nya memang jelas banget kedengeran. Tapi untuk kualitas treble dan bass-nya dia agak kurang ya, dynamicnya kurang. Jadi kayak kurang balance lah. Dari segi si mid-nya dia terlalu menonjol sendiri. Kita masuk sekarang ke pengetesan. Yang mana untuk benchmark-nya kita biasa menggunakan Final Fantasy 14 Endwalker. Itu tuh bisa dapetnya tuh di very high gitu. Itu di skornya 78, 71 ya. Kurang lebih FPS-nya bisa dapat di 40-70-an FPS gitu. Shadow of the Tomb Raider biasa dia bisa dapat kisaran 42, average-nya 42 FPS. Nah, karena di sini laptopnya pas gua terima ada Black Myth Wukong, ya udah kenapa gua nggak coba aja benchmark sekalian ya. Masih bisa dapat coy di 40 FPS buat Black Myth Wukong. Makanya kan jadi agak bingung ini penempatannya untuk apa nih. Untuk sekolah sama kerja kantoran doang kayaknya agak sedikit too powerful. Ya, again kalau soal gaming nggak cuma itu doang, pastinya kita nge-game langsung juga ya, kayak Genshin Impact udah bisa dipasangin di settingan high sih. Dan dia dapat di 50-an sampai 60 FPS. Mentoknya kan di 60. Nah, Final Fantasy 15 udah bisa dikasih ini game AAA dan gua kasihnya di average. Dapat di 20 sampai 30-an. Jadi kalau bisa kita taruh di low atau lowest, aman ini buat dipakai main game AAA. Nah, buat Valorant kita sudah melihat game-game yang lainnya seperti apa, tentunya Valorant tidak akan masalah di laptop yang satu ini. Karena even di preset high aja dia bisa dapat di 110 sampai 180-an FPS. Nah, untuk content creation-nya sendiri cukup oke juga, karena biasa gue menggunakan Filmora 9 untuk render video 5 menit 1080p 30 fps. Itu makannya cuma di 6 menit 17 detik. Itu oke juga sih. Karena biasanya laptop-laptop tanpa GPU itu bisa hampir ke double gitu, 9 menit, 10 menit gitu. Atau bahkan lebih. Nah, untuk blendernya SimBMW, ini makan waktunya di 2 menit 41 detik saja. Ya, kita ke synthetic benchmarknya. Yang mana yang namanya sebuah review itu kan nggak afdol ya kalau misalnya nggak menyertakan synthetic benchmark gitu. Walaupun kalian juga pasti nggak gitu ngerti angka yang ditulis di sini tuh artinya apa, seberapa powerful, karena nggak semua dari kita melototin angka-angka begituan juga. Yang penting ujung-ujungnya buat kalian kan, ini laptopnya aman nggak sih kalau mau dipakai buat A, buat B, buat C, itu aja kan, recommended atau enggak gitu. Ujung-ujungnya seperti itu, atau ini lebih tinggi dari laptop yang seperti apa, atau dari prosesor yang seperti apa. Ujung-ujungnya matters itu yang seperti itu, bener nggak? Tapi ya untuk sebagai tetap pemanisnya lah, jadi kita tetap ngobrolin juga soal benchmark sintetiknya di sini ya. Untuk Cinebench R23-nya seperti biasa gua run 10 kali, yaitu rata-ratanya dapat di 14.221 skornya. Nah, untuk skor segini, itu tuh gue nemuin ya di website, gue banding-bandingin, ternyata dia tuh masih skornya lebih tinggi dibanding Core Ultra 7 Gen 2. Ya, itu Gen 2 tuh yang keluaran baru tahun ini. Nah, cuman masih kalah untuk kalau dibandingin sama Core i7 Gen 14. Gennya yang Gen 14 itu bareng-bareng keluar sama 8000 seriesnya AMD. Nah, untuk 3D Mark Time Spy-nya dia di 3567, Firestrike-nya di 8243, dan untuk Night Rain-nya di 30.649. Ya, ini dari angka-angka yang gue dapetin di sini, itu tuh angkanya sedikit lebih tinggi dibanding ROG Ally.
gambarannya kurang lebih seperti itulah. Nah, aja kan dipakai game udah nyaman ya. Yang satu ini lebih tinggi dikit lah. Jadi sebenarnya dipakai game asal settingannya pas, atau kalau di Ally kita ngakalin resolusinya juga. Yang satu ini asal diberikan settingan yang pas, dipakai main game AAA pun masih bisa lumayan oke. Ya, Black Myth Wukong, game baru dan masih oke. Untuk Geekbench-nya sendiri kita buat AI-nya kita tes menggunakan Geekbench AI. Walaupun sebenarnya untuk reliability-nya, karena memang AI ini kan masih terhitung baru ya. Baru-baru mulai hype itu di tahun lalu dan tahun ini, dan untuk benchmarking-nya juga mungkin masih up and down lah nih, tapi somehow gue tulis aja lah skor yang gue dapet, which is buat Geekbench AI-nya dapat skornya di 3107. Kenapa membingungkan? Karena masa yang 38 top ini bisa lebih tinggi skornya dibanding laptop gue Zephyrus cuy. Zephyrus yang udah menggunakan Ryzen AI yang udah 50 topsnya, yang agak bingung. Tapi setelah gue update aplikasi untuk pengetesannya, nah hasil akhirnya ya seperti ini ya, yang itu masih menang dibanding ini. Ya, jadi beginilah kualitas hasil tangkapan gambarnya dari kamera webcam yang ada di laptop Advan yang satu ini, dan begini juga kualitas hasil tangkapan suaranya ya yang masuk. Ngomong-ngomong buat speknya di kamera webcam yang satu ini tuh gue udah coba cari tahu di website Advan sendiri, sampai ke marketplace pun gue nggak nemu speknya seperti apa. Tapi kalau dilihat kualitas hasil tangkapan gambarnya gini yang gue lihat di saat ini nih pas lagi ngerekam ini sih lumayan oke juga ya. Feeling gue sih kayaknya sekitar yang 720 kayak gitu deh kayaknya webcamnya. Nah, ngomong-ngomong ya, untuk kameranya sendiri saat sedang memasukkan gambar, dia seperti biasa ada lampu indikator berwarna putih di sebelahnya. Jadi kita tahu lah kalau misalnya kameranya lagi bekerja masukin gambar. Dan kalau mau extra security lagi, ini ada privacy shutter juga di sini. Jadi ya tinggal ditutup aja gitu. Walaupun kameranya sendiri sebenarnya tetap nyala ya saat dia ditutup, dia cuma menghalangi gambarnya aja dan tidak bisa masukin gambar lah. Tapi dari segi fungsi kameranya, kalau gue lihat ini tetap nyala. Soalnya biasanya kan kalau yang benar-benar mutusin dari koneksinya kayak gitu, tulisnya beda tuh, benar-benar kayak kamera tidak terdeteksi ya. Nah, kesimpulannya yang gue bisa kasih untuk laptop yang satu ini, dia tuh harganya ada di, ya kalau yang dari nungguin gue sebut di sini, harganya ada di 11 juta kurang dikit. Itu di websitenya. Gue nemuin harga situ karena ada potongan juga dari 15 turun jadi 11 jutaan, which is menurut gue dengan turunnya harga jadi segitu tuh itu akan lebih worth it lagi, karena di dalamnya sudah menggunakan yang prosesor bisa dibilang baru lah ya masih. Nah, harga segitu kemampuan seperti ini oke lah. Garansinya sih memang agak kurang panjang, cuma 1 tahun aja. Nah, untuk layout keyboardnya sendiri seperti yang gue udah bahas, memang agak aneh. Upgradability-nya agak terbatas karena RAM-nya udah nggak bisa di-upgrade, tapi masih bisa upgrade storage, which is mantap juga di situ. Dan masalah backlit yang tadi gue udah omongin, yang mana sebaiknya backlit itu mengikuti settingan sebelum laptopnya mati. Nah, dan yang gue temukan agak menyulitkan juga di sini karena dia tidak ada aplikasi bawaan yang untuk mengatur si hardware-nya, maksudnya aplikasi bawaan kayak Asus kan dia punya My Asus gitu. Walaupun di laptop yang paling rendahnya aja dia tetap masih ada My Asusnya, which is itu cukup membantu karena di situ bisa nge-setting performa, bisa nge-setting beberapa settingan tuh bisa dari situ. Dan yang paling pentingnya kita kalau mau update driver itu ada di situ. Memang laptop dari luar juga nggak semuanya ada software bawaan, which is untuk semua brand, gue sih menyarankan kalian punya software bawaan yang untuk maintenance hardware-nya juga. Jadi kita bisa tetap up to date lah untuk laptop yang kita punya ini. Karena laptop kan baik lagi buat gue itu investment jangka panjang dan tidak murah ya. Nah, jadi sebisa mungkin yang bisa di-update ya di-update terus lah agar pakainya untuk jangka panjang juga tetap oke. Which is yang mana kalau ngomongin soal investment jangka panjang itu juga yang membuat gue antara mau pakai brand lokal atau brand yang sudah memang umum bertahun-tahun berpengalaman berkecimpung di dunia perlaptopan.
Nah, kelebihan lainnya lagi, dia tuh tipis, nggak berat juga. Buat cowok apalagi, buat cewek aja pasti masih bisa handle lah. Nah, buat portnya melimpah, ini lengkap sih. Buat layarnya juga sudah oke. Mau dipakai content creation juga aman, karena warnanya udah cukup akurat. Buat performa kelihatan ya, tadi performanya seperti apa. Gua amazed juga di situ. Dan saran dikit nih soal penamaan dan nomor seri. Jadi sebisa mungkin tuh ya Advan improve lah supaya dia memberikan nomor seri yang lebih mudah dimengerti atau lebih gampang ditemukan, karena kalau kita lihat di laptopnya ini sendiri nggak ada nomor serinya cuy. Modal gua awal buat nyari informasi cuman AI Gen doang. Yang pertama gua pikir AI Gen itu tuh gua pikirnya bukan salah satu lininya dari laptop mereka, tapi ternyata kayaknya salah satu lininya gitu, AI Gen. Nah, dan yang gue temuin ternyata ada yang Intel juga cuy, nggak AMD doang ya AI Gen ini. Jadi awalnya hampir aja salah informasi kan kalau gue nggak baca detail. Ya itulah salah satu yang bisa ditingkatkan ya sama Advan. Jadi orang lebih gampang kalau misalnya mau nyari produknya, mau produk laptop model apa, gaming kah, atau buat productivity kah, buat kerja, buat communication, jadi gampang. Kata-kata penutup dari gue nih yang berhubungan dengan laptop ini juga, hanya karena dia masih kecil, dalam hal ini dia masih hitungannya baru juga, pemain baru, bukan berarti nggak bisa unggul ya, nggak bisa lebih unggul. Tapi ya kalau misalnya kita mau melakukan segala sesuatu itu dengan excellent, itu tuh hasilnya dalam hal ini produknya pasti bisa bersaing kok. Jadi jangan takut, do the best aja. Dan again ya kalau misalnya kalian sudah melihat yang brand-brand luar seperti apa kan, bisa belajar dari seperti mereka gitu, karena ujung-ujungnya kita sebagai pengguna akan kiblatnya tuh ke arah sana juga. Sip, mantap. Segitu aja kesimpulan untuk laptop yang satu ini, Advan AI Gen. Kalau video ini bermanfaat buat kalian, boleh tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong bisa subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye, ciao.